Shalom Bapak Ibu Jemaat itu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita semua yang datang tempat ini dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita naikkan pujian kita, syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang siap untuk bersuka bagi Tuhan. Mari katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita bersuka lebih bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai haleluya memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyatakan. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Yang bersuka bagi Tuhan, mari sorak.
Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya. Kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat kebaikan. Dan anugerah-Nya, Dia yang selamatkan jiwa setiap kita. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia
kasih Allah pada kita. Mari jemaat saja katakan, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamat aku sebab kasih-Nya, kasih setia-Mu Tuhan, Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, dan ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya, Ia penuhkan, Ia penuhkan dan puaskan hasratku. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya, Ia penuhkan, Ia penuhkan, Ia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Mari jemaat saja, ku takkan lupa, ku takkan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang penuhkan kami Tuhan. Ia penuhkan, Ia penuhkan, Ia puaskan hasratku. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Anugerah-Nya penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi dengan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Dia penuhkan
Dan ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya yang penuhkan, yang penuhkan dan puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu
angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu, angkat wajahmu. Katakan kemurahan-Mu, kemurahan. Sungguh kami merasakan kemurahan-Mu Tuhan. Lebih dari kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Haleluya. Kemurahan-Mu. Katakan lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Haleluya. Bawa lidahku. Lidahku. Mari katakan memuji Engkau. Memuji Engkau. Kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi katakan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tuhan terima kasih. Kami sungguh merasakan kemurahan-Mu yang membuat kami ada sebagaimana saat ini. Tanpa kemurahan-Mu Tuhan kami akan hilang. Kami mengucap syukur punya Tuhan yang selalu mengalirkan, memberikan kemurahan yang sesungguhnya tidak layak kami terima. Tapi karena kami anak-anak-Mu, dengan kasih-Mu yang sungguh-sungguh nyata itu, kemurahan-Mu identik dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan siapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur bagi benih firman-Mu yang akan Engkau tabur pagi ini. Sampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Kami siap menerimanya dan kami minta roh hikmat turun di tengah-tengah kami. Agar kami mengerti isi hati Tuhan dan mengubah perilaku kami dan perbuatan kami menjadi selaras dengan kehendak-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Mari yang siap mendengar isi hati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Kita akan belajar dari kitab Lukas, penginjil Lukas, buka Alkitab saudara. Pasal 16. Saya belum pernah khotbah tentang ini saudara. Dari ayat 19 sampai ayat 31. LAI memberikan perikopnya dengan judul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Dan mari kita belajar dan melihat apa isi hati Tuhan buat kita. Kita mulai lihat dari ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. 20. Berbaring dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang untuk menjilat boroknya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku.
Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, bagian yang pertama ayat ini mengingatkan tentang siapa kita dan kita ada di mana. Jelas-jelas perikop ini menggambarkan bahwa ada dua tipikal manusia. Yang pertama adalah tipikal Lazarus yang dideskripsikan melalui perikop ini sebagai seorang miskin. Kata miskin, penginjil Lukas sangat tepat menggunakan kata ptokos untuk mendeskripsikan Lazarus yang miskin itu. Ptokos artinya memang benar-benar hidupnya melarat. Benar-benar di bawah. Jadi dia tidak pura-pura miskin untuk meraup keuntungan dari orang lain. Dia tidak pura-pura berkekurangan untuk mendapat simpati orang lain. Sejatinya hidupnya adalah miskin. Artinya kalau tidak ditolong, orang ini mati. Jadi itulah sebenarnya definisi kemiskinan. Dulu waktu saya jadi guru, saudara, saya wakasek kurikulum. Jadi menjelang penerimaan siswa baru, ada saja cara orang tua untuk terlihat miskin di depan pewawancara. Ada yang datang pakai sandal jepit, lalu dia ada yang merias mukanya supaya kelihatan kumal, ada yang pakai baju busuk-busuk. Tapi saya tidak kekurangan akal. Saya tempatkan satu guru di balkon untuk melihat siapa yang datang. Nanti ada nomornya, dia berkata ini datang naik mobil. Ini datang naik mobil. Ini datang naik mobil. Jadi di dalam mesti saya habisin. Pak, saya nggak mampu Pak. Itu mobil sekian mobilnya siapa? Saudara jangan pernah memiskinkan diri. Dengarkan saya. Sebab itu kutuk. Pada dasarnya kita adalah orang yang diberkati. Kalau memang sanggup ya sanggup. Kalau enggak ya sudah. Ini masalah di dalam kekristenan hari-hari ini. Tidak ada orang yang mau miskin, saudara. Karena orang ini berada dalam keadaan ptokos. Apalagi kalau kita lihat hari-hari ini keadaan ekonomi sedang sulit. Tidak mudah untuk berusaha, tidak mudah untuk berdagang, tidak mudah untuk mendapatkan keuntungan. Peluang-peluang menjadi sempit dan sudah dipegang oleh orang lain. Maka jangan aneh kalau melihat di sana, di luar sana banyak orang meminta-minta. Ada yang meminta-minta karena memang dia benar-benar butuh bantuan. Tetapi ada juga yang meminta-minta menjual kemiskinan. Untuk keuntungan tertentu terhadap dirinya, dia mencoba memanfaatkan kemurahan orang lain. Pada dasarnya orang Kristen itu murah hati, saudara. Betul enggak? Coba Anda makan soto, lalu ada pengemis datang atau pengamen datang, dia nyanyi lagu rohani. Hatimu tersentuh toh? Kalau saya enggak. Karena dia sedang memanfaatkan kemurahan hatimu untuk mendapat keuntungan darimu. Tidak lantas kalau Anda tidak memberi kepada orang yang seperti itu Anda dianggap pelit, tidak. Yang perlu Anda tolong adalah yang memang benar-benar ptokos. Yang kalau nggak dikasih roti mati dia. Yang kalau nggak dikasih minum pingsan dia. Itu yang perlu ditolong. Jadi minta kepekaan dari Tuhan. Jangan sampai kemurahanmu dimanfaatkan oleh orang lain atau orang-orang tertentu yang memiliki misi di dalam hidupnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mengutamakan pelayanan, yang menjadikan pelayanan sebagai alasan untuk memanfaatkan kemurahan hatimu. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang demikian. Kita adalah orang yang diberkati. Haleluya. Karena terlebih bahagia kalau tangan kita memberi daripada tangan kita menerima. Ini juga menggambarkan, selain ptokos, menggambarkan ada orang-orang yang memang tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Betul tak? Perikop ini menjelaskan kepada kita betapa kehidupan sekarang yang kita jalani
Di dalam era saat ini orang semakin egois. Tidak peduli terhadap kebutuhan, tidak peduli terhadap pergumulan orang lain. Dan kita kadang-kadang punya alasan yang sangat normatif. Aku aja kurang, bagaimana aku bisa nolong kamu? Pernah mendengar yang seperti itu? Atau pernah berpikiran demikian? Jujur saya pernah. Bagaimana dengan saudara? Ada orang-orang yang tidak peduli. Ada orang-orang yang tidak mau tahu mengenai penderitaan orang lain. Padahal Tuhan kasih tahu kepada kita. Salah satu lahan yang subur di dunia adalah orang yang sedang butuh pertolongan. Maka kita perlu berdoa dan peka, berikan kepada aku kepekaan Tuhan. Agar aku tahu bahwa orang itu memang petokos, membutuhkan pertolongan dan aku bisa melihat. Sebab itu adalah kesempatan kita menjadi berkat. Abuna kan pernah menjelaskan tuh ada 3 tanah tersubur di dunia. Tanah tersubur yang pertama adalah gereja yang sedang dibangun. Apapun yang Anda tabur, mau 1.000 perak uangmu di situ, itu tanah paling subur. Tanah paling subur. Sebab rumah Tuhan. Dan jangan pernah hitungan untuk memberi, jangan pernah berpikir bukan soal besarnya. Tak gereja yang sedang dibangun. Yang kedua adalah tanah suci. Holy Land. Tanah suci, tahu ya Holy Land ya? Holy ground itu, Holy Land itu holy ground. Apa yang di sana saudara, tanaman apapun bisa tumbuh. Enggak peduli musimnya, jadi terjadi pembalikan keadaan. Kalau Anda melihat anggur dari Israel itu besarnya segini loh saudara. Kalau anggur di Indonesia kan segini-segini toh. Ini besarnya segini-segini. Makanya dikatakan sebagai tanah yang sangat subur, berlimpah susu dan madu. Itu tanah sungguh diberkati saudara. Jadi kalau nanti ada peserta Holy Land Abuna yang kadang-kadang dia berapa harga sial itu? $10. $10 itu berapa saudara? Anggap 15.000 berarti kurang lebih 150.000. $10. Dia nawar berapa? $10. Saya berkata, Ci, dia itu susah makan, Ci. Dia punya anak, mati dia, jangan ditambah ceki. $10 dengan uang kita 150.000. Di sana uang kecil saudara. Uang kecil, kalau Anda beri tips kepada pegawai $1 dibuang. Karena nilai tukar kita memang besar terhadap dolar, betul? Jadi Anda beli $10, Ci, jangan toh Ci, kasihan, berkati dia. Ini tanah yang subur, bahkan pipismu itu menjadi tanah yang subur, benih yang terbaik. Makanya saya selalu mengingatkan peserta, jangan ngomong sembarangan ya, ucapanmu adalah benih. Lepaskan doamu di tanah ini, apa yang kau injak, kau akan melihat nanti bagaimana itu dinyatakan. Haleluya. By the way, 2 minggu lagi akan ada pengumuman siapa jemaat yang akan kita utus untuk Holy Land tahun 2023 ini. Untuk berangkat tahun 2024, setiap ulang tahun gereja. Berdoa saja, supaya wajahmu muncul di mimpi Abuna dan Abuni. Siang malam, jadi supaya diingatkan, ini orangnya. Dan tanah subur yang ketiga adalah orang yang sedang butuh pertolongan. Makanya Bunda minta hati yang peka. Supaya ketika Anda menjawab pertolongannya, ketika nanti Anda memberikan ketika dia sudah tidak butuh, itu tidak bermanfaat saudara. Tapi ketika dia sedang butuh, percayalah kalau dia orang Kristen atau orang yang sedang, ada orang yang beragama, dia mungkin berdoa, bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku, buka pintu Tuhan, kirim mujizatmu Tuhan. Dan ketika itu datang melalui kehidupan saudara, itu ucapan syukurnya itu mencapai surga. Ucapan syukurnya itu mencapai surga. Jadi ayat ini, perikop ini, mengingatkan siapa kita dan ada di mana dan seperti apa kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang tidak peduli pada orang lain? Atau justru orang-orang yang sedang membutuhkan sesuatu, atau orang-orang yang sedang berkamuflase untuk membutuhkan sesuatu. Dunia ini penuh warna, saudara. Amin, amin. Anda mau memilih warnamu menjadi warna seperti apa? Perikop ini berbicara tentang siapa kita dan ada di mana kita. Bagian yang kedua yang Abuna bagikan kepada kita semua sebagai berkat untuk pagi ini. Kita akan secara spesifik akan mempelajari watak dan karakter orang kaya dan orang miskin yang ada
di dalam bacaan kita. Karena memang sangat kontras dinyatakan mengenai situasi dan kondisi mereka. Ayat 19, ada seorang kaya. Kata kaya di sini artinya memang benar-benar diberkati secara material. Secara fisik dia bisa diidentifikasi kaya karena dia pakai jubah ungu. Jubah ungu itu adalah culture dari Timur Tengah. Biasanya berasal dari Sinear, dari Iran. Diperdagangkan, juga dipakai oleh pejabat-pejabat Romawi. Jubah yang berwarna ungu terbuat dari kain linen, saudara. Masih ingat bagaimana ketika bangsa Israel menghancurkan sebuah kota dan ada yang mengambil kain linen, disembunyikan di dalam kemahnya sehingga mereka dikutuk dan dimarahin oleh Tuhan. Dia tergoda jubah Sinear. Jubah yang ungu yang mahal harganya, kain halus. Dan setiap hari orang kaya ini berada di dalam kemewahan. Pesta pora. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu, tadi malam ada yang pesta pora di gereja. Pesta poranya Indomie, saudara. Jangan marahin anakmu ya. Sudah seizin abuna. Tapi aneh, ada yang makan sampai 3-4 kesempatan di gereja Hajar. Pesta pora Indomie tadi malam. Youth. Tapi pesta pora yang dimaksudkan di sini adalah tidak ada hari tanpa pesta. Siapa yang digambarkan sebagai orang kaya ini oleh Yesus, saudara? Ini bukan perumpamaan ya. Ini bukan perumpamaan. Ini adalah kejadian sebenarnya. Siapa yang dimaksudkan Yesus? Sebagai orang kaya ini Yesus sedang menggambarkan, memperlihatkan orang kaya itu adalah orang-orang Farisi. Orang Farisi itu selalu memiliki keyakinan di dalam diri mereka, kalau kaya maka mereka menjadi orang benar. Jadi ciri orang benar di dalam teologi orang Farisi adalah dia kaya. Apakah saudara menjadi bagian dari kelompok orang Farisi? Oh ternyata ada kelompok kedua, saudara. Di dalam perikop ini dalam ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Ini adalah suasana yang sangat kontras, saudara. Orang kaya digambarkan tampil dengan baju yang mewah, bahannya yang bagus, hidup berpesta pora. Di depan pintu rumahnya ada petokos yang bernama Lazarus. Dan badannya penuh dengan borok dan koreng, saudara. Dan dia berada di depan pintu dengan harapan apa? Anda tahu dengan harapan apa dia berada di depan pintu itu? Dia mengharap ada remah-remah yang jatuh untuk dia makan. Tapi Alkitab tidak memberitahu kepada kita. Coba lihat saudara. Ayat 21, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tetapi dia tidak kenyang-kenyang. Kenapa? Karena tidak ada remah-remah yang bisa dia makan, yang memuaskan kebutuhannya. Malah yang terjadi, lihat kondisinya, anjing-anjing datang menjilat boroknya. Menurut saya satu-satunya kepuasan yang dia terima adalah jilatan anjing. Kenapa? Karena jilatan anjing lebih lembut daripada tangan yang menggaruk borok. Karena borok itu gatal. Dan itu satu-satunya yang membuat dia nyaman. Dan dia harus membiarkan itu. Dan orang Farisi beranggapan bahwa orang-orang yang tidak diberkati, yang petokos seperti Lazarus ini, situasinya disebabkan karena dia berdosa. Dalam perikop ini kita melihat ada dua kelompok orang. Kelompok orang yang hidup di dalam kemewahan. Dan kelompok orang yang hidup di dalam kekurangan. Mengapa Tuhan mau memberitahukan itu kepada kita pagi ini? Karena Tuhan mau mendidik kita melalui kehidupan mereka berdua. Tuhan mau mendidik kita melalui apa yang mereka jalani, apa yang mereka perlihatkan. Mengenai bagaimana akhir hidup mereka. Tuhan mau menceritakan kepada kita kisah hidup itu. Supaya kita bisa menarik pelajaran yang sangat penting. Dan pelajaran itu apa? Baru terlihat ketika keduanya mati.
Mulai dari ayat yang ke-22. Lihat kontrasnya ya. Orang kaya hidup di dalam kemewahan setiap hari. Pesta pora. Sementara Lazarus hidup dalam kekurangan. Dan nasibnya tidak pernah berubah. Bagaimana ending kedua orang ini ketika mereka mati? Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu. Berarti yang duluan mati adalah si Lazarus. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Kata pangkuan itu di dalam King James itu artinya di dada Abraham. Dia diletakkan di dada seperti seorang anak kecil yang digendong oleh ibunya di dadanya. Atau di dalam English version dia berada di sisi Abraham. Siapa Abraham, saudara? Mengapa Yesus mau memberitahu nama Abraham dan tiba-tiba memasukkan nama Abraham di dalam narasi ini? Karena Abraham adalah bapa dari orang-orang Yahudi. Dan bagi kita Abraham adalah bapa orang beriman. Berada di samping Abraham adalah sebuah kehormatan. Apalagi digendong Abraham, ditaruh di dadanya, berada di sisinya. Ingat bagaimana dua orang murid Yesus berantem, berdebat di jalan. Siapa yang lebih layak berada di sampingnya. Bahkan mereka meminta agar nanti di sana mereka berada di sampingnya. Orang yang berada di samping orang yang berkuasa, saudara. Itu merupakan orang-orang yang terhormat. Karena dia menjadi orang-orang dekat. Dan hari ini ketika kita membaca bahwa orang miskin ini mati, dia berada ternyata di tempat yang terhormat. Bagaimana ketika orang kaya ini mati? Ayat 23. Abraham itu bapak mereka semua. Orang miskin dan orang kaya itu sama-sama orang Yahudi. Dan ketika si miskin mati, dia berada di pangkuan bapak Abraham yang mereka hormati. Tentunya kita menduga bahwa yang kaya juga berada di samping bapaknya Abraham. Tapi ternyata kita menjumpai cerita yang berbeda. Ayat 23 memberitahukan kepada kita orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Rupanya orang kaya ini mati berada di Hades. Dan dia tidak berada di pangkuan Abraham. Orang Yahudi itu memiliki 3 tingkat dunia. Tingkat paling atas dalam bahasa Ibrani disebut Samayim. Sorga, atas. Tempat hal-hal supernatural. Dwelling place of God. Tempat kediaman Tuhan. Lalu Eretz, tempat kita berada ini Eretz. Bumi yang kita injak. Tempat kita beraktivitas. Tempat kita menjalani kehidupan kita. Kita nanti ketika mati akan bersama dengan Tuhan yang ada di atas. Makanya sorga itu selalu digambarkan di atas. Lalu ada dunia bawah. Dunia yang gelap. Dunia yang menjadi tempat penghukuman. Nah, coba lihat ya. Ini Samayim, ini Eretz, ini Sheol, ya. Definisi Sheol, Hades ada di sini di bawah. Jadi Lazarus berada di Samayim. Mereka tadi waktu sama-sama hidup berada di Eretz. Betul? Bisa menggambarkan itu. Ketika mati, yang satu berada di Samayim, di atas. Yang satu berada di Sheol, di bawah. Atau di Hades. Tapi orang yang ada di Hades, yaitu orang kaya, bisa melihat apa yang ada di Samayim. Di tempat di mana Lazarus sedang bersemayam dengan Abraham. Dan ini sangat menarik buat kita. Kenapa? Karena seharusnya dalam pandangan teologis orang Farisi, seharusnya yang berada di Samayim itu adalah orang kaya. Dan yang berada di Sheol atau di neraka atau di dunia bawah adalah si miskin, orang Lazarus. Hari ini kita melihat bahwa cara pandang manusia ternyata tidak sama dengan cara pandang Tuhan. Ekspektasi manusia mengenai kehidupannya ternyata itu sangat bergantung dari keputusan Tuhan.
Makanya saudara, jangan pernah GR dengan kehidupanmu yang Anda alami di Eretz. Eretz di mana tadi? Di bumi. Jangan GR. Jangan merasa bahwa kalau sudah hidup diberkati di Eretz, maka itu sudah menjadi jaminan bagimu untuk naik ke atas. Jangan sampai juga itu mengingatkan kita, jangan sampai. Karena kehidupan kita di Eretz, kita akhirnya menjadi orang yang terdampar di bawah. Maka pelajaran ini sangat penting untuk mengingatkan diri kita. Saudara, kita mau menjadi orang yang ketika mati nanti ada di mana. Dan itu tidak ditentukan oleh kemewahanmu atau kekuranganmu saat Anda berada di Eretz. Justru Tuhan membuat dan membalikan ekspektasi. Ketika mereka mati ternyata mereka tidak berada di tempat yang sama. Saat mereka hidup mereka berada di tempat yang sama dengan gaya hidup yang berbeda. Tapi ketika mereka mati Tuhan menempatkan mereka di dalam dua level yang tidak sama. Yang berbeda dalam dua dunia yang tidak sama. Lazarus di dunia selama berada di Eretz dia menderita. Hidupnya penuh dengan kekurangan saudara. Bahkan dia ngalap berkat. Dan dia tidak pernah bisa mengalami pembalikan keadaan. Tapi Tuhan yang membalikan keadaannya. Saudara. Tuhan yang menempatkannya di dalam posisi terhormat. Di pangkuan Abraham. Bagaimana dengan orang kaya? Lihat, dia bahagia di dunia. Segala kemewahan, kebutuhan yang ada di dunia bisa dia nikmati. Tapi ketika dia mati, apa yang terjadi? Dia tidak berada di tempat yang dia harapkan. Yang menjadi pertanyaan untuk Anda renungkan setelah mendengarkan khotbah ini. Kalau Anda mati, Anda mau berada di mana? Anda tidak harus jadi miskin dan menjadi petokos untuk berada di Samayim. Tidak demikian. Tapi Tuhan mau memberitahu kepada kita bahwa berkat di bumi ini seringkali membuat kita akhirnya memiliki jalan kehidupan yang melenceng. Yang membuat kita jauh dari Tuhan. Berkat dan kehidupan yang ada di bumi akhirnya membuat kita tidak berjalan di dalam jalan yang lurus. Tidak berjalan di dalam jalan yang seharusnya kita lalui. Lebih mengandalkan diri sendiri. Bahkan tidak peduli kepada kebutuhan dan keperluan orang lain. Seandainya orang kaya ini yang hidup dalam kemewahan. Memberi roti kepada pengemis yang sedang duduk di depan pintu rumahnya. Yang petokos. Pasti cerita ini akan berbeda. Pasti cerita ini akan berbeda. Dan ternyata yang lebih mencengangkan saudara. Kalau Anda membaca kisah lanjutannya. Mulai dari ayat 24 sampai ayat 31. Si orang kaya ini bisa melihat Lazarus yang berada di pangkuan Abraham di Samayim. Padahal posisinya ada di bawah. Ini yang disebut sebagai paradoks. Keduanya terpisah. Dua dunia ini tidak sama. Terpisah oleh jurang yang sangat dalam. Mereka tidak bisa saling menyeberangi. Tapi mereka bisa saling melihat dan bercakap-cakap. Nanti kapan-kapan Abuna akan mengajar tentang kita konsep surga dan neraka. Setelah ulang tahun. Loh, yang satu berada di surga, yang satu berada di neraka. Bagaimana bisa ya? Mereka saling bicara, itu namanya paradoks. Jauh, dalam, terpisah. Tapi mereka bisa saling berkomunikasi. Bagian ini patut kita renungkan loh. Bahwa tujuan hidup kita bukan hanya apa yang ada di dunia. Haleluya. Di balik narasi ini Tuhan mau mengingatkan kita. Nah, tujuan hidupmu itu bukan hanya apa yang engkau nikmati di dunia. Enggak ada gunanya engkau begitu luar biasa di dunia. Tapi ending kehidupanmu. Dalam kekekalan. Engkau tidak berada di tempat yang seharusnya.
Mari kita persiapkan diri kita. Bahwa kalau kita diberkati di dunia, kita pun harus yakin dan berjuang. Harus yakin dan berjuang. Supaya di dalam kekekalan kita berada di tempat seperti di mana Lazarus berada. Katakan amin. Bagian yang terakhir, pemain musik maju ke depan. Ternyata ada percakapan, saudara. Ada percakapan. Lihat ayat 24. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Dia meminta belas kasihan. Anda lihat ada hal yang sangat ironis di sini. Saya percaya ketika hidup di dunia, si Lazarus dengan mata penuh harap melihat orang kaya itu dan mengharap belas kasihan kepadanya. Dan dia mengeraskan hati. Betul? Sekarang keadaan dibalik. Orang kaya itu meminta belas kasihan dari apa yang dia tidak pernah berikan selama dia berada di dunia. Hanya hati-hati, saudara. Ketika Anda berada di dunia itu kesempatanmu untuk melakukan sesuatu. Sehingga saat Anda membutuhkannya nanti, Anda memperolehnya. Dia meminta sesuatu yang dia tidak berikan. Di dunia dia tidak pernah memberikan belas kasihan. Di dunia dia tidak pernah menyatakan belas kasihan kepada sesama yang membutuhkannya. Sekarang karena dia membutuhkan sesuatu, di sini ada kalimat yang indah, saudara. Kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menunjukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Berarti di tempat di mana dia berada adalah tempat yang panas. Dan dia kehausan. Tidak senyaman ketika dia hidup di dunia. Dia membutuhkan satu celupan ujung jari untuk memuaskan dahaganya. Dia memohon belas kasihan. Anda tahu apakah Bapak Abraham berbelas kasihan? Tidak. Dia tidak mendapatkan apapun. Bahkan Bapak Abraham berkata, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Tapi semua yang baik itu, kalau Abuna lanjutkan kalimat ini sebenarnya begini. Engkau sudah menerima yang baik selama hidupmu, tapi engkau tidak menggunakannya untuk kebaikan. Ini loh poinnya, saudara. Engkau tidak menggunakannya untuk menyatakan kasih kepada sesamamu. Engkau tidak menggunakannya untuk memperkenalkan aku kepada sesamamu manusia. Engkau tidak menggunakannya untuk bersyukur bahwa semua yang kau peroleh itu karena aku terlibat di dalam kehidupan. Engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Anda tahu Tuhan itu memiliki keputusannya sendiri bagi hidup setiap orang. Oleh karena itu kita tidak pernah tahu, kita hanya yakin bahwa hidup kita juga nanti akan baik-baik saja. Marilah kita selama kita hidup di dunia ini meneladani apa yang dilakukan oleh orang kaya ini. Kata meneladani di situ bukan hanya melakukan perbuatannya, saudara. Kata meneladani artinya supaya aku tidak melakukan apa yang dia perbuat. Mengerti maksud Abuna? Kita mencerminkan diri kita pada perilakunya dan berkata, aku tidak mau yang seperti ini Tuhan. Segala harta dan kekayaan di bumi memang penting. Selama Anda menginjak tanah, Anda butuh uang untuk makan. Anda butuh uang untuk membangun rumah, Anda menikmati kendaraan, Anda menikmati rumah, Anda menikmati segala berkat material. Itu perlu dan penting karena di bumi. Tapi jangan sampai dengan semua yang Anda dapat itu, kita menjadi seperti orang kaya yang berakhir di tempat yang penuh dengan kertak gigi, panas, dan berada di dalam kesengsaraan. Jadi mumpung kita menjadi orang yang diberkati, mari kita gunakan hidup kita. Kesempatan selama hidup masih ada nafas ini loh saudara. Masih ada waktu kok. Masih ada waktu. Untuk membuat Tuhan mengambil keputusan dan berkata, engkau juga akan berada di pangkuan Bapak Abraham. Rupanya orang ini baru bertobat setelah terjadi sesuatu. Dan sudah terlambat. Karena dia sudah terlanjur berada di tempatnya.
sudah terlambat. Banyak dari kita itu baru bertobat setelah mengalami sesuatu. Banyak dari kita baru menyadari setelah kejadian terjadi. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan tunggu sampai sesuatu terjadi. Ubah mindsetmu, ubah paradigmamu. Ketika engkau diberkati, itu kesempatan bagimu untuk memperjuangkan dan melakukan sesuatu. Menolong orang lain. Sehingga itu akan menjadi perhitungan dan catatan khusus buat Tuhan. Dan dia berkata, anak ini layak berada di pangkuan Bapak Abraham. Jangan sadarnya nanti, saudara. Di dalam kesadarannya dia memohon kepada Bapak Abraham untuk datang. Ada 2 permohonan, dia meminta untuk diberi air tapi dia tidak dapat. Tapi dia juga meminta agar jalan hidup saudara-saudaranya yang ada di bumi tidak menjadi seperti dia. Betul ya? Tadi ada ya? Ayat 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam penderitaan ini. Saudara, ini juga menjadi relevan buat kita. Mengapa firman Tuhan diberitakan kepada kita? Agar kita menjadi orang-orang yang kelak tidak masuk di dalam penderitaan yang sama. Tapi apakah Bapak Abraham meluluskan permintaannya itu? Tidak. Tidak. Apakah itu juga menjadi alasan bahwa kita akan berada dalam situasi yang sama? Tentu tidak. Kita harus merefleksikan diri kita. Jadi kalau kita kemudian memeras ini semuanya, maka akan muncul satu tetes kesimpulan bahwa selama kita hidup di dunia, kita harus hidup mengasihi. Jangan mengasihi kalau ada maunya. Kalau ada maunya tempel sana, tempel sini. Enggak ada maunya, berjarak. Kalau ada maunya, terlihat melayani. Lagi enggak ada maunya, berjarak. Bukan yang seperti itu yang Tuhan kehendaki. Kalau lagi ada maunya dekat dengan Tuhan. Bukan yang seperti itu yang Tuhan kehendaki. Kita harus mengasihi sebagai sebuah gaya hidup. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan dan sesama. Bagaimana caranya Anda mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu. Bagaimana harus bertindak dan menjadikannya sebagai bagian dan perilaku yang sangat penting. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah dalam hidupku. Kami belajar dari kehidupan orang kaya ini dan dari kehidupan Lazarus si miskin. Kalau itu destiny mereka, kami punya destiny sendiri. Tetapi kami bercermin dari kehidupan mereka berdua. Khususnya orang kaya itu. Kami tidak mau menjadi demikian. Kami akan memperbaiki hidup kami. Kami mau dengan segala berkat yang ada pada kami di dunia, yang kami nikmati ini. Kami gunakan itu untuk kembali memuliakan nama Tuhan. Menjadi alat untuk menolong sesama. Ada roti yang kami makan. Ada roti yang harus kami bagi. Dan ada roti yang harus kami simpan. Dan kami menikmati dan melihat semua itu. Bahwa Tuhanlah yang memberi roti itu. Berikan dan tanamkan nilai-nilai kebenaran itu dalam roh kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom jemaat JTCC yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat Abuna atas firman-Nya pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan juga kita harus bermurah hati khususnya kepada sama kita yang membutuhkan. Amin. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah JTCC, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak Ibu di ibadah JTCC berikutnya. Kami menyambut Saudari Sally dari Avonia.
Rekan bangkit berdiri. Selamat datang dan beribadah di G2CC. Info gereja sepekan. Nanti sore ada ibadah online pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian firman online hari Rabu pada tanggal 13 September melalui Zoom dan YouTube pukul 7 bersama Abuna Sony Saluku. Breakthrough Prayer Jumat tanggal 15 September pukul 5 sore. Ada ibadah Youth Sabtu 16 September pukul 16.30 dan ibadah sekolah minggu depan 17 September pukul 7 pagi di halaman gereja G2CC. Dalam rangka menyambut HUT G2CC yang ke-10 masih dibuka penawaran iklan katalog. Mari kita bisa menabur untuk mendukung acara HUT G2CC yang ke-10 ini. Nanti bisa menghubungi Ibu Aurel ya. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati dan memberi umur panjang. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara, ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, serta beraktivitas. Kemudian yang terakhir ada pemenang lomba catur. Maaf saya baca sendiri nih. Juara satunya Bapak Daniel, juara duanya Bapak Ferry, dan juara tiganya Bapak Andreas. Mari silakan maju ke depan, nanti dengan doa minta Bapak Jimmy untuk menyerahkan hadiahnya. Harusnya ketua panitia yang menyerahkan hadiahnya. Mari Pak Ferry, mari Pak Andreas. Saya ikut turun ini. Luar biasa. Foto dulu, foto. Terima kasih Pak Daniel, luar biasa ya. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Ketua Panitia dulu, luar biasa. Ya, saudara, kita akan ada perayaan KKR ulang tahun gereja tanggal 24 jam 5 sore. Jam 5 sore. Minggu depan kami akan membagi 2 undangan. Jangan merasa bahwa kalau ada beda warna, maka beda berkatnya. Tidak ya. Tidak, itu hanya untuk identifikasi kepanitia untuk pengelompokan saja. Nah, tetapi Bapak Ibu harus dapat undangan. Dan harus membawa undangan. Karena itu penting dalam pekerjaan panitia dalam melihat jumlah orang yang hadir dan membagi souvenir. Hari ini kan coba lihat, kursi kita ubah toh. Kita sedang melakukan simulasi, nyaman atau tidak. Karena banyak sekali orang yang akan datang, jadi itu sebabnya kita harus menghitung berdasarkan undangan. Itu tujuannya, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nah nanti kita akan evaluasi apakah tempat duduk seperti ini nyaman atau tidak. Dari jumlah total kursi ini yang sudah kita susun 240. Undangan bisa sampai 500. Jadi jangan terlambat datang. Paling tidak setengah jam atau 15 menit Anda sudah hadir di gereja. Karena ketika konser sudah dimulai, orkestra sudah dimulai, kita harus duduk di bawah. Akan duduk di bawah nanti pakai LCD proyektor, karena tidak diizinkan orang lalu lalang. Supaya tidak mengganggu. Semua konser ini akan direkam secara audio dan visual. Jadi ada rekaman audio, jadi kalau ada suara lain akan ngerusak rekamannya, seperti live konser. Makanya anak-anak tidak diizinkan untuk hadir di dalam ruang ibadah.
Jadi anak-anak akan ibadah di panti asuhan. Kita sudah bekerja sama dengan panti asuhan dan mereka akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu. Nanti Abuna pulang dari selesai ibadah ini akan meeting dengan guru-guru sekolah minggu untuk acara tersebut. Jangan khawatir, berkatnya juga sama. Jadi Bapak Ibu, minggu depan kita akan membagi undangan ini. Untuk yang warna merah, untuk family. Sementara untuk yang warna biru, untuk yang perseorangan. Sementara kita tidak mengizinkan orang luar. Jadi kita memprioritaskan jemaat. Sepakat enggak? Dari kita, oleh kita, dan untuk kita yang berkat buat kita kok saudara. Jadi ini prioritas ke jemaat. Baru nanti kalau jemaat sudah tidak lagi memerlukan ini, baru kita akan bagi keluar. Belum sudah ada sekitar 20 keluarga yang minta undangan di luar gereja kita. Nah bayangkan 20 keluarga rata-rata 2 orang misalnya berarti berapa itu? Sudah berapa? 40. Nah udah hilang 40 kursi. Mereka mau datang. Jadi kita prioritaskan jemaat. Jadi Abuna harus menjelaskan ini supaya kita mengerti prosedurnya demi supaya semua tertib dan kita semua diberkati. Amin. Nanti pun seluruh mimbar ini akan penuh dengan orang. Seluruh pemain orkestra akan penuh di sini. Jadi penyanyi akan ada di sini. Dan mereka sudah mulai latihan dari jam 11 siang. Tidak akan pulang ke rumah mereka. Jadi 40 orang pemain orkestra dan seluruh tim sudah ada di sini dari pagi hari Minggu. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan sampai terlambat. Butuh kerjasama untuk kita semua. Kira-kira dengan posisi kursi seperti ini nyaman atau tidak? Itu Aser yang ngomong itu ya saudara. Ya ini loh, ini terutama ini loh, ini. Karena nanti kita tidak ada penyembahan. Tidak ada penyembahan. Jadi karena orkestra nggak bisa menyembah, dia bekerja berdasarkan partitur. Ya, partitur lagu. Dan sangat disayangkan, tidak ada satupun pemain musik kita yang bisa partitur. Sehingga semua pemain musik nanti juga dari orkestra. Sebenarnya maksud Abuna supaya mereka ikut tampil, tapi ya harus bekerja. Kapan harus mulai ngetuk ini, kapan harus mulai ini. Itu pakai tauge-tauge itu loh. Tahu ya? Abuna juga nggak bisa baca, saudara-saudara. Dan tim penyanyi kita pun tidak boleh tampil dengan diri sendiri. Jadi mereka sudah latihan, bahkan dari awal koordinatornya berkata, Pak Sony tolong semua yang nyanyi singer tidak boleh absen dalam latihan satu kali. Kalau ada yang absen atas alasan apapun, mohon maaf. Tidak boleh melanjutkan. Dan saya sudah sampaikan jauh-jauh hari di grup. Jadi mereka tinggal 2 kali latihan lagi. Mereka sudah dibagi, sebagian dari mereka ada di atas ini. Tadi saya sudah ngetes bagaimana lagu mereka, suara mereka sudah terpecah, udah mantap. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Kalau kita dilatih seperti itu, mereka nanti akan menularkan kepada singer yang lain. Ya, kita butuh banyak hal di gereja ini, saudara. Ambil waktu dan kesempatan untuk melayani, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, kita juga memberi tepuk tangan kepada tim pemusik. Ya, kita berikan tepuk tangan buat tim pemusik. Tampil apa adanya dengan penuh keberanian. Kenapa? Kenapa ada yang baru, saudara? Karena setelah ulang tahun ini kita akan memiliki visi 2 hal yang belum dan tertunda di gereja kita, yaitu ibadah sore dan ibadah gereja cabang. Sudah ada beberapa gereja yang mau terinduk dengan G2CC, sehingga kita perlu melatih mereka. Nah kalau tidak, latihan terbaik bukan latihan pada sore atau pada saat sepi, tapi latihan di dalam ibadah. Saudara setuju? Ya, latihan yang terbaik. Itu sebabnya mereka perlu diberi kesempatan berlatih, salah-salah dikit kita maafkan ya. Ya, salah-salah dikit, tapi target sampai Desember mereka sudah harus jadi. Sudah harus bisa dilepas, diutus. Dan baik, jadi itu sebabnya kita memberi latihan dengan mereka. Saya tadi lihat Zevanya lihat saya terus. Kalau saya udah begini mukanya, nah dia udah lihat, aduh kecepatan saya. Aduh salah nih. Ya kan? Jadi tidak apa-apa. Itu yang penting Tuhan lihat hati kita. Hati kita yang mau melayani Tuhan. Amin. Oke, jadi kita dukung mereka. Nanti ulang tahun gereja kita akan lakukan banyak hal. Karena Abuna sudah untuk sementara tidak sekolah lagi ya. Semoga ini tidak kapok Lombok. Yakin? Ya. Lalu saya ingin
saya sudah meminta rekaman gereja yang akan kita support untuk membeli keramik lantai. Ya, dia minta 80 kali 80. Pak Sony, kami butuh 80 kali 80, ini ukuran gerejanya kecil loh saudara. Coba lihat. Coba ditampilkan. Ini di Mayong, Jepara Bapak Ibu. Saya berkata kami lantainya ya. Sudah sejauh ini. Biar yang lain bagian yang lain. Puji Tuhan, walaupun keadaan darurat tetapi kami masih bisa pakai untuk ibadah hari ini. Jadi sementara mereka pakai terpal di bawah. Saya bilang, kenapa Pak belum dikasih terpal? Kenapa terpal nggak langsung dibuat? Karena keramiknya belum dikirim Pak Sony katanya. Oke, tunggu dulu. Jadi kecil gerejanya, ya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengirim ke rekening Abuna untuk pembangunan dan pembelian keramik itu. Masih ada waktu karena saya berkata nanti sekitar awal bulan baru kami akan kirim keramiknya. Izinkan jemaat kami untuk menabur kepada Bapak. Nanti kekurangan dari uang itu baru kita akan tutup. Jadi masih ada waktu Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu. Lalu juga nanti kita ada makan pagi di bawah, makan ya. Kali ini makan paginya, makannya enak dan khas saudara. Ada gerobak. Bakmi Jowo ya. Ya, Bakmi Jowo. Livi bersyukur atas ulang tahunnya yang ke-16. Satu hal yang masih utangnya belum lunas adalah tidur bersama-sama dengan kami. Jadi papa mamanya sudah setuju, omanya sudah setuju. Jadi nanti ini Livi, ini Abuni, ini Abuna. Saya bilang harus tidur di pastori. Sambil mepet-mepet mamanya. Enggak. Ini anak Abuna ini kita persiapkan untuk menjadi pemain keyboard. Jadi Abuna sudah target Livi paling lambat Desember. Kamu sudah harus mandiri untuk main keyboard. Dia sekarang les. Dan kita juga latihan di gereja untuk Livi. Kita dukung semuanya ya. Semua baik Bapak Ibu. Lalu saya akan menghubungi anak-anak Bapak Ibu yang sekolah di luar negeri. Untuk meminta mengirimkan klip ucapan selamat bagi ulang tahun G2CC. Tolong ingatkan anak-anak Bapak Ibu untuk menyampaikan klip kurang lebih 30 detik sampai 60 detik di depan kampusnya masing-masing. Memberitahu saya kuliah di mana. Nanti ada petunjuknya Aurel yang akan memberikan petunjuk itu buat saudara. Abunda mengucapkan terima kasih sejauh ini sudah menolong gereja yang ada di GPDI Mayong, juga sudah menolong katalog kita untuk mendukung dana bagi ulang tahun gereja kita yang akan nanti terus dilanjutkan pada saat Natal. Dan juga untuk rencana-rencana ke depan bagi gereja kita, bahwa di dalam doa ya kita membutuhkan pemain musik. Abuna lagi memiliki visi saudara bahwa setiap minggu keempat kita akan buat musiknya akustik. Jadi kita tidak perlu keyboard, kita tidak perlu drum, kita hanya main gitar, ada biola, ya saya butuh pemain biola dan saksofon. Tolong kita latihan di gereja, kita butuh main gitar, lalu butuh kajun. Ya, kita akan buat ibadah keempat sebagai ibadah akustik. Ya, biar ada beda suasananya saudara. Nah, kita butuh pemain musik yang banyak. Tolong kalau ada pemain musik di luar sana, siapapun, apapun, ketemu dengan Abuna, doakan supaya visi misi gereja kita bisa kita bergerak maju lebih lagi. Haleluya. Kasihan mereka kalau Daniel misalnya main pagi, main siang. Daniel main pagi, lalu siang diutus pergi ke gereja cabang, lalu sore main lagi. Capek dia. Lihat wajahnya ini, sudah lihat begini aja, nanti baru main sekali udah stres dia. Ya, kasihan. Kita juga mengucap syukur bahwa Haris sudah lulus. Ya. Mana dia? Berdiri. Ya, pengerja Abuna ya. Dia akan diwisuda nanti bulan Oktober, lulus dengan predikat belum tahu. Dan gelarnya MTH. Ya. Luar biasa. Doakan Daniel yang akan ujian minggu depan. Ya, jadi tahun ini kita meluluskan 3 orang, 1 sarjana teologi, 1 magister teologi, 1
magister pendidikan. Nanti mereka harus melayani, akan kita habiskan sebagai hamba-hamba Tuhan. Di mana tempatnya nanti tunggu setelah ulang tahun gereja kita akan rombak, kita tempatkan nama hamba Tuhan yang ada di situ. Sudah harus begitu dong. Ya. Itu saja tambahan pengumuman dari Abuna. Ada dari panitia ada yang perlu disampaikan? Tidak ada? Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Ayo harus maju ke depan supaya saya bisa pegang kepalanya. Tuhan, kami mengucap syukur, berkati anak-anak kami ini Tuhan, agar mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Kristus dan hidup mereka menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan, kesehatan mereka baik dan mereka memiliki kepintaran, kecerdasan dan tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepala mereka. Mereka akan menjadi contoh dan teladan dimanapun mereka berada Tuhan, dan mereka akan menjadi terang. Masa depan mereka baik. Tidak ada kutuk atas hidup mereka, yang ada adalah berkat. Berkati studi mereka dan pakai mereka sebagai alat-Mu yang hebat di generasi mereka. Demi nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Sekarang kita akan berdoa buat yang berulang tahun sebelum kita pulang. Siapa yang berulang tahun turun ke depan, maju ke depan. Gaby, Pak Bomen, Livi, siapa lagi? Mari kita bangkit berdiri. Ada yang berulang tahun? Yang berulang tahun ada? Anniversary? Mari kita bangkit berdiri. Ya, saya belum berdoa untuk Ririn dan Yohanes. Happy birthday, happy birthday, Happy birthday to you. umur panjang di tangan kananmu, Di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sampai selamanya. Hip hip. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada mereka. Kami berdoa buat Krucil, buat Livi Tuhan. Tuhan berkati Livi menjadi wanita Tuhan. Yang Tuhan persiapkan untuk masa depan yang baik. Dan siapkan dia untuk melayani Tuhan lebih lagi. Melalui rumah Tuhan di tempat ini. Berikan kepintaran, kecerdasan dan pertajam setiap talentanya. Dan pengurapan Tuhan khusus atasnya Tuhan. Dan segala hal yang baik untuk masa depannya. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kesehatannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Studinya Tuhan, cita-citanya. Dan firman-Mu berkata, umur panjang ada di tangan kanannya. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Terima kasih Tuhan. Berkati dia dan perbesar kapasitasnya. Juga kami semua berdoa untuk Bomen Tuhan. Kami dari gereja ini mengutusnya untuk masuk di dalam dunia politik. Satu jemaat ini menyatukan semua iman yang ada pada kami, mengutus dia. Kalau itu memang tempatnya, buka segala jalan dan berkati dia. Meluskan semua jalan. Kami melihat Tuhan yang sendiri yang akan pimpin keputusan-keputusan yang dia buat. Karena kami tahu dengan cara itu Engkau mengirim anak-anak Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan di tangan kirinya, buat tubuhnya tetap sehat. Dan jauhkan dia dari orang-orang yang jahat. Urapan-Mu dan wibawa ilahi turun atasnya. Kami berdoa untuk Gaby Tuhan. Kesehatan yang baik Engkau berikan kepada Gaby. Kami mengucap syukur atas pertambahan 1 tahun lagi. Engkau berikan di dalam kehidupannya. Berikan kepintaran dan roh hikmat. Karena Engkau berkata, jangan semakin takut akan Tuhan, Engkau tambahkan hikmat-Mu. Maka pakai anak ini dan siapkan untuk masa depan yang baik. Umur panjang ada di tangan kanannya. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Bentuk dia sesuai dengan karakter Kristus. Dan ada kasih yang terus menerus mengalir keluar di dalam kehidupannya. Ada kecantikan ilahi Tuhan yang nyata karena Roh Kudus berdiam di dalam kehidupannya. Masa depan yang baik turun dalam kehidupan. Kami berdoa untuk keluarga, suami istri, Yohanes dan Ririn. Mereka merayakan wedding anniversary mereka Tuhan di bulan ini.
Berkati suami istri ini dalam pekerjaan dan kehidupan, dan anggur kudus pernikahan Kana terus menjadi bagian dari kehidupan keluarganya. Apa yang menjadi beban dan kerinduan hati mereka yang masih belum terwujud, Tuhan nyatakanlah. Karena kami tahu kesetiaan mereka melayani itu Tuhan, Kau catat. Dan Kau Tuhan yang tidak pernah berutang dalam kehidupan mereka. Buat mereka mengalami percepatan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang mereka lakukan. Dan hamba juga berdoa Tuhan, pada bayi benih yang ada di dalam rahim Ririn, bahkan sejak dalam kandungan ibunya, anak ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Destiny anak ini sudah ditetapkan Tuhan. Anak ini sehat, cerdas, dan akan tumbuh dengan takut akan Tuhan. Dia akan lahir tepat pada waktunya dengan sehat, dan ibunya juga akan sehat. Terima kasih Tuhan. Jerusalem blessing atas suami istri ini. Bapak, kami mengucap syukur bahwa sepanjang minggu ini kami boleh beraktivitas, boleh bekerja, boleh melakukan apa yang menjadi bagian dan tugas-tugas kami. Dan itu semua terjadi di dalam kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu yang lebih dari hidup Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kami. Kami tahu apa yang kami makan, roti yang kami makan, roti yang kami simpan, roti yang kami bagi, itu berasal dari Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, dari rasa syukur kami memberi kembali kepada Tuhan dari roti yang sudah kami terima dari Tuhan melalui persembahan, persepuluhan, dan apapun itu Tuhan. Benih yang ditabur itu tidak akan pernah sia-sia. Kami berdoa untuk ulang tahun gereja kami. Berkati semua personil yang terlibat. Berkati semua orang yang terlibat. Alat-alat yang kami pakai. Tuhan kirim orang-orang yang menolong dan membantu kami. Berkati hidup mereka dan persiapkan mereka. Sehingga pada saat konser berlangsung, nama Tuhan ditinggikan. Dan itu kami tidak hanya mau menjadi penonton Tuhan. Kami mau terlibat di dalamnya. Dan bisa merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Dan terlebih Engkau persiapkan anak-anak-Mu yang akan melayani di mimbar. Biarkan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Buat semua acara ini berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan pulang dari tempat ini dengan membawa berkat Tuhan. Buka kedua tangan-Mu. Pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Yevareka Adonai fiis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai panaveleka vehuneka. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jisa Adonai panaveleka fe yasim leka shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Mari deklarasikan, nyatakan dengan imanmu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan sama-sama. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, we worship you Yesus. We worship you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ambil saat teduh.